Manga Tokyo Revengers chapter 216 sudah dirilis loh guys. Namun versi bahasa Inggrisnya terlebih dahulu. Dan pada chapter 216 ini tidak ada adegan pertempuran. Tapi di chapter ini bisa dikatakan Takemichi mendapatkan kekuatan baru. Jadi kekuatan apakah itu? Pada awal panel pembuka akan menunjukkan scene di Harajuku di mana Takemichi dan Kawaraki Senju berjanji untuk bertemu. Takemichi pun nampak kaget karena ia melihat seorang wanita datang menyapanya. Padahal jelas dan kita semua pasti menyangka jika Senju adalah seorang laki-laki. Senju yang berpenampilan feminim pun dengan santainya mengajak Takemichi berbelanja tanpa memberikan penjelasan sebelumnya. Karena Takemichi sudah mau menjadi pesuruhnya Senju, Takemichi pun dimintai untuk membawakan keranjang belanjaannya Senju. Takemichi yang masih sangat kebingungan bertanya siapakah wanita tersebut. Senju pun berkata Takemichi sangat kasar karena ia lupa padahal mereka baru saja membuat janji kemarin. Takemichi pun berteriak menanyakan apakah Senju benar-benar seorang wanita. Dengan wajah kesal, Senju memandangi Takemichi sembari bertanya apakah salah apabila ia seorang wanita. Nah, jadi fix guys kalau Senju itu perempuan, tepat sesuai ulasan video layar hijau sebelum ini. Takemichi lalu menjelaskan bahwa ia kaget bahwa pemimpin Brahman ternyata adalah seorang wanita. Takemichi masih tidak percaya akan hal tersebut dan berteriak bagaimana mungkin salah satu dari 3 dewa yang dianggap setara dengan Miki ternyata adalah seorang wanita. Senju pun berjalan cepat menjauhi Takemichi karena ia memancing perhatian orang-orang dengan suara kerasnya. Senju menjelaskan bahwa tujuan mereka berbelanja di Harajuku adalah karena Akashi Takeomi memintanya berdandan layaknya perempuan. Senju menegaskan apabila Takeomi yang ia maksud adalah pemimpin kedua Brahman. Senju juga menjelaskan kalau Brahman diisi oleh orang-orang tua, jadi bagus kalau orang seumurannya bisa bergabung. Tiba-tiba Senju tertuju pada suatu toko bernama Suicide yang menurut Takemichi adalah toko remang-remang. Tapi tidak disangka ternyata ada pakaian wanita yang cocok dengan Senju di situ. Pakaian tersebut pun membuat Senju nampak anggun dan Takemichi menjadi terpanah sembari berkata pakaian itu cocok dengannya. Setelah mengunjungi beberapa toko, Senju tampak masih semangat untuk berbelanja, sementara Takemichi sudah kelelahan membawakan semua belanjaan Senju. Kemudian Takemichi bertanya kepada Senju bagaimana ia bisa bertemu dengan Akashi Takeomi. Hal itu aneh sebab menurut Takemichi, Takeomi harusnya berada di umur 20 tahunan, sementara Senju seumuran dengannya. Kemudian Senju pun berkata bahwa Akashi Takeomi adalah kakak pertamanya. Takemichi pun kaget mengetahui Senju dan Takeomi adalah seorang saudara. Senju pun menjelaskan bahwa sebenarnya namanya adalah Akashi Senju dan Kawaraki hanyalah nama panggungnya saja. Lalu Senju pun menyebutkan bahwa percakapan mereka membuat pikirannya tertuju kepada Haruchio. Takemichi nampak bingung siapa Haruchio yang dimaksud oleh Senju. Kemudian Senju berkata kalau Takemichi sepertinya mengetahuinya. Dia adalah mantan wakil kapten di WC kelima Tauman, Sanzu Haruchio. Senju pun memperjelas kalau Sanzu adalah kakak keduanya. Mereka disebut The Mysterious Three Sibling. Senju pun bercerita bahwa Sanju tidak punya minat terhadapnya ataupun eksekutif Brahman. Meskipun Senju adalah yang terkuat dan diakui oleh Takeomi, Sanju tidak pernah peduli. Senju pun berkata lagi, itulah alasannya mengapa saat ini dia berada di kanto Manji. Takemichi pun teringat di masa depan, di mana ada seorang pria yang sangat mirip dengan Sanju menodongkan pistol kepadanya. Hal itu membuat Takemichi sadar bahwa kanto Manji yang sekarang akan berkembang menjadi Bonten di masa depan. Nah, di sini satu fakta terungkap, dan kini Takemichi tahu kalau Senju merupakan kunci penting. Setelah itu, Senju mengajak Takemichi untuk membeli es krim, dan mereka pun mengakhiri perjumpaan. Senju juga mengingatkan kalau Brahman akan mengadakan meeting di Tanbata. Di panel selanjutnya, ditampilkan Takemichi bertanya kepada Senju berapa lama ia akan menyimpan stik es krim bekasnya itu. Kemudian Senju melemparkan stik es krimnya kepada Takemichi sambil mengajaknya untuk makan es krim main Choco lagi. Takemichi pun mengiyakan janji tersebut sembari menangkap stik es krim yang dilemparkan oleh Senju. Nah, saat seketika menangkap stik es krim, Takemichi mendapatkan penglihatan kalau Senju tengah tergeletak tidak berdaya, dan ia meneriakkan nama Senju sambil menangis. Takemichi nampak sangat kaget hingga ia tersadar kalau yang dilihatnya bukan hal nyata.
Lalu terlihat Senju yang berpisah dengannya sambil melambaikan tangannya. Sementara Takemichi terdiam karena melihat penglihatan tersebut secara tiba-tiba. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini menjadi kekuatan baru dari Takemichi sehingga ia bisa melihat semacam vision saat menyentuh benda dari seseorang yang ia lihat di masa depan? Jika memang benar, ini pertanda di masa depan Senju akan mati. Nah guys, itulah tadi ulasan Tokyo Revenger chapter 216. Kalau menurut kalian gimana guys? Silahkan komentar di bawah.